Good morning. Before we study today, let's pray together. Start pray. Finish. Next, continue to sing a song Indonesia Raya. This you stand up. 1, 2, 3. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Inggris. We continue our lesson to English study. And then please you stand up. Silakan berdiri. Ya. Supaya kalian lebih segar, lebih ceria. Sekarang kalau saya ngomong 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau 2, 2 kali. 3, 3 kali. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1. Ya, thank you. Sit down, please. Jadi kalian sudah fokus ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum saya memulai pembelajaran, perlu saya ketahui hari ini siapa yang tidak hadir. Ya. Agung sama Asim, Pak. Agung sama Asim. Oke. Mudah-mudahan untuk hari ke depan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Kita doakan. Baik. Untuk pembelajaran kali ini, saya sebelum belajar akan bertanya sesuatu. Apa yang kalian lakukan pada liburan kemarin? Membersihkan rumah, Membersihkan rumah, membantu orang tua. membantu orang tua. Ya, ada lagi yang lain? Misalnya pergi kemana? Ke tempat nenek? Latihan, Pak. Latihan di mana? Di sekolah. Di sekolah. Ada lagi yang lain? Ke tempat nenek. Tempat nenek. Ada yang lain? Tidak ada. Nggak ada. Baik. Jadi kalau kita sudah melakukan kegiatan di waktu yang sudah lalu, dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat apa? Kalimat apa? Lampau ya, kalimat lampau. Jadi kalimat lampau itu berarti kalimat yang sudah dikerjakan. Pekerjaannya sudah dikerjakan, sudah kemarin atau minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, ya itu berarti sudah berlalu. Baik, untuk hari ini, apakah ada yang sudah tahu dalam bahasa Inggris itu namanya apa? Bentuk kalimat atau struktur kalimat, grammarnya dalam bahasa Inggris itu namanya apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Belum atau nggak ingat ya. Jadi itu kita akan membicarakan tentang past tense, simple past. Simple past itu adalah bentuk waktu untuk membicarakan kegiatan yang sudah berlalu. Ya, tujuan pembelajarannya itu. Sebelum pembelajaran lebih mendalam, coba silahkan kalian amati video berikut ini biar kalian memiliki referensi maupun bahan untuk kalian ingat atau pelajari. Baik, akan saya tayangkan video ya. Silahkan diamati, jangan sampai terlewatkan.
yang kita pelajari hari ini adalah past tense. Bagaimana kita membuat kalimat past tense? Coba dilihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to this channel. And in this video, we're going to learn about simple past tense. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Silakan simak lagi video yang berikut. Adalah basis bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi dan telah berakhir untuk kalimat verbal atau verbal sentence dan kalimat nominal atau nominal sentence. Sebelum kita mempelajari tentang pola kalimat verbal and nominal sentence, kita perlu mengetahui tentang penanda waktu atau keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense, yaitu yesterday, last, ago, yesterday, kemarin, yesterday morning, kemarin pagi, yesterday afternoon, kemarin siang, yesterday evening, kemarin malam. Kemudian untuk last titik-titik, last night, semalam, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last Sunday, hari minggu lalu. Sedangkan untuk titik-titik ago, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 5 days ago, 4 hari yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui penanda waktu yang digunakan dalam simple past tense, maka kita juga harus mengetahui tentang pola kalimat dari simple past tense yang berupa nominal sentence and verbal sentence. Yang pertama adalah nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja atau verb di dalamnya. Jadi, predikatnya adalah to be. To be yang kita gunakan dalam nominal sentence adalah was dan were. Untuk rumus atau pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Subject ditambah to be ditambah adjective atau kata sifat atau adverb artinya kata keterangan. Kita gunakan Nah, saya berhenti sini dulu ya. Nominal sentence. Jadi ada dua pola kalimatnya ya. Yang satu adalah pola kalimat nominal sentence. Nominal sentence itu berarti kata di sini nggak ada kata kerjanya. Makanya dia menggunakan to be. To be yang dipakai di sini adalah was atau were. Was, were. Itu untuk kalimat nominal. Jelas ya? Nah, rumusnya atau polanya seperti apa? Kita lanjutkan. nominal sentence adalah was dan were. Untuk rumus atau pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Subject ditambah to be ditambah adjective atau kata sifat atau adverb artinya kata keterangan. Untuk to be was to be, kita sesuaikan dengan subjeknya. Jika subjeknya adalah I, she, he, it, atau are, maka to be yang kita gunakan adalah was. Dan jika subjeknya adalah they, we, you, maka to be yang kita gunakan adalah were. Adalah
was. Kalau biasanya kalau simple present case. Di sini kalau past tense was. Kemudian they do, we do itu menggunakan were. Maksudnya apa tidak? Were. Nah, nggak bisa di stop. Di sini kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Bagaimana polanya? Tadi adalah pertama subjek, kemudian di sini tidak ada kata kerjanya, maka menggunakan to be was. Terus diikuti dengan kata di sini BC itu kata sifat, yaitu sibuk. Last night itu adalah kata keterangannya, tadi malam, berarti sudah lewat. Kemudian kalau di ini kalimat positif diubah menjadi kalimat negatif, maka dia harus ada tambahannya adalah not. Subjek plus to be plus not, baru sama. Kata sifat, kemudian kata keterangan. Kemudian kalau tanya, kalimat tanya itu busnya ditaruh di depan atau tupinya itu ditaruh depan, itu otomatis menjadi kalimat tanya. Was busy last night. Itu kalimat nominal, kita lanjutkan ya. Sebagai subjek, T sebagai
kita ya. Artinya kita studied itu belajar, yang dilakukan adalah belajar. Kemudian English, belajar bahasa Inggris. Yesterday adalah adverb of time atau keterangan waktunya adalah yesterday. Kami telah belajar bahasa Inggris kemarin. Yesterday kemarin. Jadi di sini adalah menggunakan subjek plus verb. Ini verb 2. Study. Asalnya dari kata study. Tetapi kalau untuk bentuk past itu harus, kalau kalimat positif ya, kalau kalimat positif harus kalimatnya menggunakan verb 2. Study menjadi studied. Kemudian kalimat negatif itu rumusnya adalah subjek plus get plus not plus verb 1. Verbnya menjadi verb 1. Kalimat negatif dan kalimat tanya karena sudah memakai get, di situ kembali ke verb 1. Verbnya 1 bukan 2. Khusus kalimat positif untuk verb 2. English yesterday. Kemudian untuk kalimat tanya seperti tadi pola untuk nominal, date-nya ditaruh di depan. Kalau nanti bus ya, ini date. Kemudian subjek baru verb 1. Kemudian objek, kemudian keterangan waktu. Terus pola kalimatnya seperti itu untuk past tense. Ya. Mungkin kita akan untuk video mungkin sudah ada gambaran ya. Sekarang saya akan ada pertanyaan. Coba silakan jawab. Pertanyaan saya adalah ini mengenai penggunaan dari past tense. Saya telah pergi ke sekolah kemarin. Bahasa Inggrisnya apa? Saya telah pergi ke sekolah kemarin. Apa bahasa Inggrisnya? Saya telah pergi ke sekolah kemarin. Apa? Oke, bagus. They went to school yesterday. Itu kalimat apa tadi? Positif. Sekarang kalau kalimat negatif, siapa yang bisa? Negatif. Negatif itu berarti di sini ada not-nya. Ya, siapa yang bisa? Kamu berapa? Mata senyum. Si siapa? Najwa. They did not go to school yesterday. Good. Excellent ya, bagus ya, jawabannya betul. They did not go to school yesterday. Sekarang kalimat tanya. 1, 2, 3. Siapa yang bisa? Dengan Agnes. Agnes bisa. Kalimat tanya. Kalimat tanya. Apa? Ulangi sekali lagi. Ya, masih kurang sedikit. Siapa yang bisa menambahkan? Tessa. Oh, Tessa itu yang itu ya, ini tadi Putri. Tessa, apa Tessa? Iya, oke, good ya. Good job. Did, ya, kurangnya apa? They go to school. Yes, okay, kurang did tadi. Sudah yang selanjutnya sudah betul, tapi kurang did ya. Baik, kalian untuk hari ini karena kalian sudah sedikit mempunyai gambaran dan sudah paham ya, sedikit paham, biar kalian lebih paham lagi, maka sekarang silakan berpasangan, berdua-duaan, berpasangan dua-dua. Kalian pas ya? Berarti si siapa itu nanti berpasangan dengan Putri. Silakan membentuk pasangan masing-masing. Ya, bisa menoleh ke samping, jangan terus ke
depan ya, namanya. Jadi silakan atau berdua-dua membicarakan, silakan dibuat kalimat past tense ya. Berdua silakan dibuat kalimat past tense menggunakan sekarang saya persilakan untuk mencari kata kerja bebas ya. Yang penting kata kerja nanti digunakan untuk membuat past tense. Ada regular, ada irregular, boleh. Silakan dibicarakan berdua ya. Nanti terus setelah diskusikan berdua-dua nanti dipraktekkan untuk ngomongnya atau mau praktekkan berbicaranya. Oke. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya. Menit ya. Membuat kalimat pasen minimal 5 kalimat. Minimal 5 kalimat. Baik. Saya dilihat di buku ada yang punya kamus jam kamus. Ya. Ya minimal 5. Kalau positif semua boleh ya. Atau negatif semua atau tanya semua. Boleh. Mungkin 5 kalimat. Ya campuran ya kalau negatif positif. Ya. Ini 5 kalimat saja. Minimal. Kalau 5 kalimat itu dijadikan jadi 15 kalimat sudah boleh. Waktunya 10 menit. Oke, 10 menit ya. Siapa yang cepat nanti akan mendapatkan bonus. Bonus nilai. Ya. Ya, time is enough. Are you finished? Yes. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan dipraktekkan berdua dengan temannya. Silakan berdua-dua berkomunikasi, dipraktekkan apa yang sudah kalian diskusikan, dipraktekkan. Coba. Najwa dengan siapa ini? Melody. Silakan dipraktekkan. Ini dengan si siapa? Nah, sekarang coba dari sini, coba dari sini. Dari sini yang sudah siap. Silakan dipraktekkan, ngomong. We walked on the street last week. Did we walk on the street last week? Yes, we did. Iya, oke. Good, ya. Next, ngomong. Did you eat fruit yesterday? No, I did not. No, No, I did not. no, I did not. No, I did not. Ya, oke, next. Did you eat breakfast? Yes, I did. Iya, oke. Lanjutnya, siapa yang sudah lagi? Si Laila. Enggak. Praktekkan. They and of us last month
Did he work in office? No, they did not do Ya, oke. Good job. Oke, give applause. Tepuk tangan. Today we studied past tense. Hari ini kita sudah mempelajari tentang past tense. Apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah kamu tambah paham? Sudah jelas ya tentang past tense ya? Karena sudah kalian coba dipraktekkan. Apakah sudah paham kalian? Oke, good. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan membicarakan tentang recontact. Recontact nanti akan menggunakan apa itu past tense. Jadi untuk membicarakan pengalaman kalian yang sudah lampau. Jadi kalian ceritakan, misalnya kalian menceritakan apa itu yang pengalaman kamu liburan di tempat nenek atau di tempat saudara atau piknik kemana. Nah, itu kalian menceritakannya menggunakan kalimat yang kalian susun tadi. Jadi menggunakan kalimat past tense. Jadi untuk menceritakan kembali nanti menggunakan recall text. Textnya bentuknya bentuk recall text ya. Jadi kalian nanti sekarang sudah menguasai tentang past tense ya. Nanti gunakan aplikasikannya untuk menceritakan apa itu pengalaman kamu di mana kamu berlibur, di mana kamu apa yang kamu kerjakan yang sudah lampau. Pokoknya yang sudah lampau. Itu nanti silakan ditulis di buku atau di kertas. Ini nanti sebagai bahan tugas kalian adalah yaitu kita aplikasikan apa itu past tense ke dalam kalimat. Jadi nanti setelah diskusi berkelompok kalau nanti kalian sendiri-sendiri kalian buktikan kalau kalian sudah mampu membuat kalimat past tense sendiri-sendiri individu. Jadi nanti kita akan kasihkan soal, beberapa soal nanti silakan kalian kerjakan ya sendiri-sendiri. Coba dilihat di papan tulis ya. Kelihatan? Nah, silakan ditulis dan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Setelah itu nanti kita akan melakukan deteksi. Menit ya.
Oke, number one. My father and I blah 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 to the beach last month. A. Go. B. Goes. C. When. And D. Is going. The correct answer is, jawaban yang tepat adalah ya, si siapa itu namanya? Risa. Tessa. Apa Tessa? Jawabannya C. C. Oke, give applause. The correct answer is C. When. Okay, number two. Okay. Number two. Monica, blah blah blah. You take any photo during the trip? Galan. Yes, I did. The blah 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 is, the answer is A. To. B. Did. C. Does. And D. Are. What is the answer? Ya, B. Laila. B. Did. The blank is, the answer is B. Did. Give applause. Excellent. Okay, then the last. With the sentence is correct. Yang mana kalimatnya yang paling tepat atau yang tepat? A. She did not bring her camera. B. She did not bring her camera. C. She did not bring her camera. D. She did not bring her camera. What is the answer? Ya. Siapa? Najwa. C. She did. Oke. Oke, pelajaran hari ini saya cukupkan sekian untuk pembelajaran mengenai pembelajaran past tense. Kita simpulkan yang pembelajaran hari ini adalah kita membicarakan tentang kegiatan atau bentuk waktu lampau yang sudah terjadi di masa lampau, yaitu menggunakan bentuk simple past tense. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau memberikan tanggapan tentang pembelajaran pada hari ini. Ada pertanyaan? Any question? No question. Berarti sudah paham semuanya ya? Yes. Jadi ingat-ingat, untuk pembelajaran yang akan datang ada kaitannya dengan past tense, yaitu tentang recall text. Jadi silakan dipelajari tentang recall text, ya. Membicarakan atau menceritakan pengalaman-pengalaman kalian yang sudah lewat, kalian sudah lewati pengalaman yang indah, ya, misalnya bertamasya atau apapun ya. Jadi oke, bagaimana pembelajaran sudah kalian kuasai semua ya untuk past tense ya, gampang ya, untuk kalimat positif, negatif, dan tanya. Saya ada berapa tadi jenis past tense itu, ada berapa kalimatnya? Ada dua. Apa kalimat nominal dan kalimat verb. Kalimat nominal tidak ada kata kerja pada predikatnya. Kemudian kalau verbal adalah kalimat yang ada menggunakan kata kerja pada predikatnya. Oke, pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita kalian dapatkan bermanfaat nantinya untuk masa depan kalian. I think now the lesson today, pray together.